Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Kak. Ya, pagi. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita ya, mengenai materi baru yaitu turunan ya. Turunan atau derivatif. Derivatif suatu fungsi di suatu titik. Ini belum kan ya, minggu lalu belum sampai sini kan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, oke. Belum, Pak. Ya. Nah, secara singkat ya, dapat dikatakan bahwa nilai turunan fungsi di suatu titik itu menunjukkan laju perubahan sesaat. Laju perubahan sesaat nilai fungsi di titik atau saat tersebut. Jadi di sini turunan fungsi itu mengukur seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah. Ya. Jadi ini mirip dengan mengukur kecepatan kendaraan yang sedang bergerak. Ya. Jadi ini mirip dengan mengukur kecepatan sebuah kendaraan yang sedang bergerak. Nah, laju perubahan sesaat, ya. Laju perubahan sesaat, ya. Itu perlu dibedakan dengan laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, ini memang ada keterkaitan ya antara laju perubahan sesaat dengan laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, namun walaupun ada keterkaitan, tapi mereka tidak sama, ya, tidak sama.
Dan yang dimaksudkan dengan nilai turunan itu ya, bukan laju perubahan rata-rata ya, namun laju perubahan sesaat. Nah, tapi di bagian awal kita harus membahas dulu yang ini ya. Kita harus membahas dulu yang ini ya, agar bisa paham yang sesaat ini ya. Jadi kita sekarang bicara mengenai laju perubahan rata-rata ya. Gitu. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai laju perubahan, ya, ketika kita bicara mengenai laju perubahan, tentunya di sini kita asumsikan ya bahwa ada satu hal yang berubah ya. Berarti kita mengamati satu hal yang berubah, ya, yang berubah nilainya. Sebagai contoh, banyaknya penduduk ya, banyak penduduk di suatu daerah ya, itu dari saat ke saat itu berubah-ubah ya. Nah, sebagai contoh begini, kita misalkan ya, banyaknya penduduk di suatu daerah pada tahun X ya, dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan misalnya 2x kuadrat atau 3x kuadrat tambah 1. Ya. Juta. Ya, misalnya kalau X sama dengan 0, ya, itu misalnya ini menunjuk tahun 2000 misalnya. Ya. Kalau misalnya X-nya 1, misalnya ini menunjuk tahun 2001. Misalnya begitu ya. Nah, kalau X-nya 2, ya, itu menunjuk tahun 2002. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya pertanyaan begini. Berapa banyaknya penduduk di tahun 2000? Itu berapa? Siapa yang bisa jawab? Berapa banyaknya penduduk di tahun 2000? Satu bukan, Pak. Siapa yang jawab namanya? Adia. Siapa? Adia, Pak. Nadia. Adia. Adia. Adia, ya. Adia, ya. Adia. Berapa? 1 juta bukan, Pak? Ya, dapat dari mana? 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 1. Kan itu banyaknya penduduk di tahun 2000. X-nya X sama dengan 0 menuju tahun 2000. Ini. Iya, Pak. Ya. Nah, sama dengan 1 ya. Juta orang. Ya. Adia. Adia tuh nulisnya gimana ya? Adia. Adia, Pak. Oh, Fadia. Iya, Pak. Saya kira Adia. Fadia mendapat skor 2. Nah, berikutnya ya, kita bisa juga menanyakan misalnya berapa banyaknya penduduk ya di tahun 2001. Berapa? Izin menjawab, Pak. Azahra. Siapa namanya? Azahra. Azahra, berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. Dapat dari mana?
X-nya berapa? X-nya 1. Ya. Terus? Ya, jadi 3. 3 dikali 1, pangkat 2, ditambah 1. Ini berapa? 10 juta. Bukan. 4 juta. 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 berapa? Oh iya Pak, maaf Ya. salah. Kirain itu Oke. tuh 3X-nya tuh dikurungin. Salah ngitung. Azahra dapat skor 1. Nah, kenapa bukan 10 ya? Hati-hati. Ya, kalau kayak begini 3 dikali 1 pangkat 2. Nah, kalau kayak begini ya, baru ini adalah 3 pangkat 2 ditambah 1. Jadi 9 tambah 1 10. Ya, tapi kan ini nggak pakai kurung. Jadi yang di pangkat 2 cuma satunya aja ya. Hati-hati jangan sampai salah ya. Kita dapat skor 1 ya. Oke. Nah, berapa banyaknya penduduk di tahun 2005? Coba bisa jawab. 26 juta, Pak. Menjawab, Pak. Namanya Salsa, tahu Pak. nggak? Hah? Salsa, Ya, Pak. ya, berapa jawabannya? 76, Pak. Ya, berapa? 76. Ya, dapat dari mana? 3 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1. Ya. Ya. Yaitu 76. Ya, Pak. Ya, oke, betul. Salsa. Dapat skor 2. Oke. Lanjut lagi. Nah, dengan cara yang sama ya, ini kita bisa apa namanya itu mengganti-ganti nilai X ini ya. Nah, sekarang supaya cepat kita gunakan Excel ya, misalnya untuk apa namanya, untuk menghitung itu ya. Kita gunakan Excel. Ini Excelnya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, kita buat tabel yang menunjukkan F dan Fx. Nah, X-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Apa sampai 8. Nah, kemudian Fx itu apa? 3 dikali X kuadrat tambah 1. Dan nilai Fx-nya. Nah, kita pindahkan ke Microsoft Word. Microsoft Word-nya udah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak. Nah, jadi kita punya tabel begini. Nah, ini adalah tabel ini menunjukkan banyaknya penduduk ya, banyak penduduk pada masing-masing tahun. Ya. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah berapa ya, laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2001 dan 2003.
Ini kita bisa pertanyakan begitu, ya, antara tahun 2001 dan tahun 2003. Ya. Nah, ini kan ada 2 saat ya. Saat pertama tahun 2001. Tahun 2001 berarti X-nya 1. Dan juga ada saat yang kedua, yaitu tahun 2003. Ya, tahun 2003 tuh X-nya bernilai 3. Nah, kemudian ini selisihnya berapa tahun? Selisihnya berapa tahun? Delta X. Ya. Dengan X2 dikurangi X1. Berarti 3 dikurangi 1. 2, Pak. 2 tahun. Nah, kemudian pada masing-masing tahun itu kan ada banyaknya penduduk. Ya. Dan di sini ada Y1. Ya. Banyaknya penduduk di tahun 2001, 4. Ya. Apa namanya? 4 juta kan. Nah, kalau tadi kita ingat bagaimana caranya mendapatkan ini, ya, itu adalah 3 dikali 1/2 ditambah 1 kan. Itu 4 kan. Kemudian Y2 itu pada tahun 2003. Pada tahun 2003 itu ada berapa? Ada 28 ya. Nah, kalau kita ingat 28 itu dapetin dari mana? 3 dikali 3/2 ditambah 1. Itu 28 ya. Nah, sehingga di sini kita dapat delta Y kan. Delta Y sama dengan Y2 kurangi Y1. Itu 28 dikurangi 4. Ya. Juta. Itu 24 juta. Tuh. Ya. Nah, jadi selama 2 tahun ini, ya, selama 2 tahun ini penduduknya sudah bertambah 24 juta di daerah itu, ya. Dalam waktu 2 tahun sudah bertambah penduduk sebanyak 24 juta. Nah, seberapa cepat pertumbuhannya, ya? Seberapa cepat pertumbuhannya? Nah, itu adalah laju perubahan jumlah penduduk, ya. Laju perubahan rata-rata jumlah penduduk, ya. Itu delta Y dibagi delta X. Sama dengan 24 juta ya, dibagi 2 tahun. Sama dengan 12 juta per tahun. Ya. Nah, inilah laju perubahan rata-rata ini. Ya. Jadi laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2001 dan 2003 adalah 12 juta per tahun. Ya, itu kecepatannya. Ya. Laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk. Ya. Laju pertumbuhan penduduk. Ya. Laju pertumbuhan penduduk. Nah, dari cara ini apakah ada yang bertanyakan tidak? Cukup jelas? Ya. Nah, tentunya kita bisa juga mempertanyakan misalnya, ya, misalnya laju perubahan penduduk ya antara tahun misalnya 2003 ya dan 2007. Ya. Bisa aja kita mempertanyakan itu. Ya. Nah, langkah-langkahnya ya sama saja seperti ini. Ya. Ya. Di sini saat pertamanya 2003 ya. Berarti X yang 3. Ya.
Syarat keduanya 2007, berarti X-nya 7, delta X-nya, X2 min X1, 7 dikurangi 3. Ya. Itu 4 tahun. Dari tahun 2003 ke 2007 kan 4 tahun. Ya. Nah, kemudian Y1-nya itu adalah banyaknya penduduk di tahun 2003. Ya. Berarti 3 dikali 3/2 ditambah 1. Yaitu 28. Ya. Sesuai dengan ini nih, 28 kan. Nah, kemudian di tahun 2007, ya berarti X-nya 7. Nah, ini. Ya. 3 dikali 7/2, ya, ditambah 1. Berapa? Tadi 148, Pak. 48 ya. 148. 148. Nah, saya touch dulu ini laptop sebentar. Ya, lanjutkan lagi. Jadi di sini delta Y-nya berapa? 148 dikurangi 28. Itu berapa? 120. Ya. Nah, berarti laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk adalah 120 juta dibagi 4 tahun. Yaitu 30 juta per tahun. Ya. Jadi laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2003 dan 2007 adalah 30 juta per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang lebih cepat? Lebih cepat pertumbuhannya. Apakah antara tahun 2001 hingga 2003 atau dalam periode 2003-2007? Bisa simpulkan nggak mana yang lebih cepat tumbuhnya? Pada periode mana lebih cepat tumbuh? 2003 ke 2007. Ya, siapa tuh yang jawab? Azahra. Zahra, oke. Zahra. Zahra. Skor 2. Lanjut lagi. Ya. Jadi jawabannya yang lebih cepat itu adalah yang pada periode 2003-2000, ya. Itu 30 juta per tahun, ya. Sedangkan periode sebelumnya 12 juta per tahun. Jadi lebih cepat tumbuhnya. Ya. Nah, itu adalah mengenai apa? Laju perubahan rata-rata dari fungsi, ya. Nah, ini bukanlah yang dimaksud dengan turunan, ya. Ini adalah laju perubahan rata-rata, ya. Sedangkan kalau nilai turunan itu mengukur laju perubahan sesaat, ya. Laju perubahan 1 saat, ya. Gitu. Nah, tapi mengenai laju perubahan rata-rata bisa dipahami tidak? Apakah ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan tidak? Mengenai laju perubahan rata-rata. Tidak ada? Ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi laju
perubahan sesaat nilai fungsi. Ya. Kalau sesaat itu artinya apa? Sesaat. Itu apa Jangka artinya? pendek. Ya. Coba kalau dalam bahasa Indonesia, kalau apa namanya itu, kalau misalnya seekor, itu artinya apa? Ya. Atau misalnya sebuah, misalnya. Ya. Atau seorang, misalnya. Itu artinya apa itu? Kalau seorang itu artinya apa? Kalau seorang satu orang, Pak. Nah, satu orang, ya. Berarti ini kalau satu saat maksudnya, ya. Kalau tadi kan ada 2 saat, ini kan ada 2 saat nih. 2001, 2003, itu ada 2 saat. Ya, atau 2003, 2007, ya. Itu ada 2 saat. Nah, ini kalau sesaat itu 1 saat maksudnya. Berarti nanti di dalam soal-soalnya itu saatnya hanya ada 1. Ya, nggak 2 seperti ini. Nah, tapi sebelum sana kita coba dulu pahami secara sederhananya apa maksudnya, ya. Nah, untuk menerangkan ini, ya, saya menggunakan satu analogi, ya, ya, mengenai kendaraan yang sedang bergerak, ya. Ya, anggaplah kita sedang naik sebuah mobil, ya, menuju satu tempat, ya. Ya, kita berangkat misalnya dari A ke B, ya, dari kota A ke kota B. Nah, ya, kota A sebagai titik berangkat, kota B sebagai kota tujuan, ya. Anggaplah berangkat jam 7, tiba, ya, jam 12 misalnya. Jarak tempuh A ke B, ya, misalnya 200 km. Ya. Nah, di sini ada 2 saat, ya. Saat pertama jam 7, ya, misalnya begitu. Saat kedua berapa? Saat kedua 12. 12. Nah, ya. Nah, di sini ada selisih waktu kan? Nah, dari jam 7 ke jam 12 itu berapa lama itu? Ya, 12 dikurangi 5, Pak. 7. Ya, yaitu T2 dikurangi T1 kan? Ini kan? T2 dikurangi T1. Jadi 12 dikurangi 7 jam. Itu 5 jam. Dan juga ada dua jarak tempuh, ya. Pada saat awal berangkat, ya, itu masih 0, belum menempuh satu jarak, ya. Tapi setelah 5 jam kemudian jarak tempuhnya adalah 200 km, kan? Nah, di sini muncul apa? Delta S, ya. S2 dikurangi S1. 200 dikurangi 0 kilometer, itu 200 kilometer. Nah, di sini muncul apa? Laju rata-rata. Ya, laju rata-rata. Ya. Nah, itu apa? Delta Y, delta S dibagi
delta S dibagi delta T. Yaitu 200 dibagi 100 km dibagi 5 jam. Dengan 40 km per jam. Nah, kalian bisa melihat kemiripannya ya, kemiripan antara yang ini ya, penghitungan ini dengan penghitungan laju perubahan rata-rata. Mirip seperti itu caranya kan? Nah, perbedaan di antara laju rata-rata, perbedaan antara laju rata-rata kendaraan ini ya, dengan laju sesaat kendaraan itu mirip ya, atau serupa dengan perbedaan antara laju perubahan rata-rata nilai fungsi dengan laju sesaat. Dengan laju perubahan sesaat. Nilai fungsi. Nah, sekarang kalau di dalam konteks kendaraan yang bergerak ini, ya, itu bagaimana kecepatan sesaat? Ya, di sini kan kita baru membahas laju rata-rata. Ya, kita belum membahas laju sesaat. Gerakan kendaraan bagaimana? Ya. Nah, coba saya bertanya pada kalian begini, ya. Kalau misalnya kita berangkat jam 7 pagi ya, sampai jam 12 siang, ya, dengan menempuh jarak 100 km, ya, apakah sepanjang perjalanan, ya, laju kendaraan itu merata semuanya 40 km per jam? Sama atau tidak? Dari awal berangkat sampai tiba. Kecepatannya 40. Nah, enggak kan? Ya, berbeda-beda. Ya. Nah, jadi misalnya pada jam 7 lebih 8 menit, ya, misalnya laju kendaraan ya, pada saat itu misalnya 50 km per jam misalnya. Kemudian kalau kita lihat lagi speedometer ya, jam 7 lebih 21 ya, mungkin laju kendaraannya ya itu 85 km per jam. Mungkin pada jam 8.03 ya, mungkin laju kendaraannya 0. Sedang macet ya, berhenti kendaraannya ya. Nah, mungkin pada jam 8.20 ya, laju kendaraannya 15 km per jam. Nah, kita mendapatkan angka ini dari mana nih? Pada kenyataan sesungguhnya. Kita tahunya kecepatannya dari mana? Kalau di dalam kenyataan sesungguhnya. Kalau kita bisa tahu kendaraan sedang melaju dengan kecepatan berapa, itu bisa tahunya dari mana? Dari speedometernya, Pak. Nah, itu. Siapa yang jawab itu? Lailatul. Nah, Lailatul. Ya. Lailatul dapat skor 2. Ya. Nah, betul. Ya. Jadi ini kita tahunya dari speedometer. Ya. Nah, ini laju sesaat ini. Ya. Ini adalah laju sesaat. Ya. Pada saat pukul 7.08. Ya. Nah, kalau yang ini itu adalah laju sesaat ya. Pada saat jam 7.21. Ya. Nah, kalau yang ini ya, adalah laju sesaat
pada saat jam 8.03. Ya. Nah, jadi laju sesaat ini dalam konteks kendaraan yang bergerak ini itu dilihatnya dari speedometer. Ya. Nah, tapi kalau yang laju rata-rata ini bukan dari speedometer. Ini dari hasil menghitung. Ya, ini dari hasil menghitung. Ini. Kalau ini dari speedometer. Nah, hanya saja ya di dalam kasus yang seperti ini itu kan nggak ada speedometernya. Ya, kita kan nggak punya speedometer untuk mengukur laju pertambahan penduduk. Ya. Nah, jadi yang dipakai adalah nilai turunan. Ya. Jadi di sini kita bisa mempertanyakan ya berapa laju perubahan jumlah penduduk pada saat tahun 2002. Nah, ya. Di sini hanya ada satu buah saat. Ya. Kalau tadi kan ada 2 saat yang tadi. Ini 2001, 2003. Nah, ini hanya ada 1 saat. Ya, tahun 2002 sama halnya seperti ini. Ini hanya ada 1 saat nih, jam 7.08. Ini hanya ada 1 saat, yaitu jam 7.21. Ini hanya ada 1 saat, yaitu jam 8.03. Ini hanya ada 1 saat, yaitu jam 8.20. Nah, ini pun sama. Ya, tapi kita nggak punya speedometer. Nah, maka yang dipakai di sini adalah konteks yang dipakai adalah turunan.